kasih-Mu, ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra pendengar semuanya. Di bulan yang penuh berkah Ramadan 1443 Hijriah, kita Radio Kanjuruhan punya program Jelajah Pesantren. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Putra Putri PPAI Al-Karomah, Desa Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen. Sudah bersama saya pengasuh dari Pondok Pesantren Putra Putri PPAI Al-Karomah, Ustadz Irfan Musyaddad SAGMA. Saya panggilnya Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Bisa lebih dekat Gus agar bisa lebih dengar. Oke. Baik Gus. Bagaimana sejarah singkat dari Pondok Pesantren ini? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pondok Pesantren PPAI Al-Karomah Curung Rejo ini didirikan oleh Romo Kiai Haji Mudhofir Murtado itu sekitar tahun 1990. Ya, 1990 didirikan, yang berawal dari ya teman-teman banyak yang tidur di sini dan seterusnya, yang akhirnya alhamdulillah perkembangannya seperti saat ini. Jadi permulaan berdirinya Pondok Pesantren Al-Karomah ini ya mulai dari tahun 1990. Jumlah santri saat ini kisaran berapa Gus? Kalau saat ini jumlah santri insya Allah sekitar 350. Ya, itu putra-putri. Oh, putra-putri. Baik. Bagaimana pola sistem pengajaran di Pondok Pesantren ini Gus? Untuk sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren PPAI Al-Karomah ini, kita ada beberapa program pendidikan. Yang pertama pendidikan Al-Quran. Ini kita mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, Taman Pendidikan Al-Quran ini khusus untuk anak-anak yang usianya 3 tahun dan usia TK. Kemudian yang kedua, ini masih tetap dalam rangkaian pendidikan Al-Quran. Ada pendidikan Al-Quran bil hifzi atau bil ghaib, hafalan. Kebetulan alhamdulillah kita sudah 3 santri yang sudah khotam 30 juz bil hifzi. Kemudian selain Al-Quran ada pendidikan madrasah diniyah. Ini menggunakan sistem klasikal. Kita mengikuti madrasah diniyah takwiliyah yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan FKDT ya. Yeah. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Nah, itu mulai dari tingkat ula, wusto, dan ulia. Yeah. Nah, itu. Itu untuk madrasah diniyahnya. Oh iya. Nah, kemudian setelah madrasah diniyah selesai, itu ada kajian kitab kuning atau kemudian kita sebut dengan takhusus. Nah, ini biasanya teman-teman yang sudah lulus dari madrasah diniyah. Jadi itu khusus untuk kajian kitab. Misalnya kitab fikih, yaitu kita tuntaskan untuk kitab fikih. Kalau ada tasawuf atau akhlak, kita tuntaskan kitab akhlak. Tetapi kalau madrasah diniyah takmiliyah itu kan ada target, ada kurikulumnya. Tapi kalau untuk yang takhusus, kita memang fokus kalau di fikih ya kita tuntaskan untuk fikihnya. Kalau di akhlak tasawufnya ya kita tuntaskan di akhlak tasawuf, kita sampai khatam ya. Kemudian ada juga program pendidikan formalnya. Nah, ini jadi santri-santri yang ada di sini yang menetap itu bisa sekolah formal meskipun itu di luar pesantren. Untuk yang tingkat MTS ataupun yang tingkat SMP. Dan insya Allah untuk kedepannya kita ingin Pondok Pesantren punya lembaga formal sendiri, termasuk SMA. Untuk tahun ini, insya Allah begitu. Amin, semoga terkabulkan. Sementara yang kita punya untuk saat ini untuk menambah keterampilan para santri atau life skill, itu kebetulan kita mulai dari 2019 ini punya BLK komunitas, Balai Latihan Kerja Komunitas. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa kali pelatihan, sekitar ada 6 kali pelatihan, dan semuanya alhamdulillah sudah banyak yang berperan di masyarakat. Kebetulan jurusan kita TIK, spesialisasinya di desain grafis. Gitu. Jadi selain mahir maksudnya di bidang agama, mahir juga di bidang pekerjaan ya. Insya Allah itu, amin. Keren loh ya saat ini gitu ya, jarang sekali anak muda bisa baca kitab kuning gitu ya, dan ini bisa
menjadi alternatif untuk mondok di sini ya. Baik Gus, untuk biaya Gus saat mondok di sini gimana? Kalau terkait dengan biaya, ini karena memang kebutuhan operasional untuk pondok pesantren itu kan banyak juga ya. Ya. Mulai dari makan santri, ini memang tidak masak sendiri, karena memang waktu kegiatan santri itu penuh, sehingga untuk bisa masak sendiri itu agak-agak kerepotan gitu, sehingga alternatifnya adalah dengan kos, misalnya begitu, di dalam diwajibkan di dalam begitu, satu harinya 3 kali maem. Nah, kemudian ada juga transportasi untuk antar jemput sekolah. Transportasi antar jemput sekolah ini khusus untuk mereka yang sekolah formal di luar pesantren maksudnya. Itu kemudian terkait dengan PDAM dan seterusnya. Secara global itu kalau yang pertama kali masuk sepertinya yang saya tahu itu biasanya yang menangani kan teman-teman pengurus ya. Itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Umum lah seperti itu. Itu yang pertama kali masuk. Tetapi yang rutin bulanan itu sekitar antara 500 sampai 600. Itu sudah makan dan sebagainya ya. Selamanya Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra pendengar tercinta. Sore hari ini kita berada di Pondok Pesantren PPAI Al Karomah ya. Dan sore hari ini kita bersama salah satu santri di PPAI Al Karomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini? Iza Asalnya dari mana ini kira-kira? dari Pagelaran. Pagelaran Kabupaten Malang. Oh iya. Kira-kira sudah berapa tahun ini mondok di sini? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Kerasan nggak kira-kira? Alhamdulillah kerasan. Kerasan banget atau kerasan gimana ini? Alhamdulillah kerasan. Iya. Kira-kira pesan dan kesannya mondok di sini tuh gimana? Enak nggak? Kalau kesannya enak karena pengasuhnya sabar, terus banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan, terutama ilmu-ilmu yang baru tentang kehidupan yang sebenarnya itu bagaimana, itu sudah diberikan kepada santri-santrinya di sini. Kira-kira pengen mondok itu berapa tahun di sini? 6 insya Allah. 6 tahun ya. Nggak bosen ya? Malah justru seneng ya? Iya seneng, soalnya banyak temennya juga di sini kan, banyak kegiatannya, jadi nggak bosen. Kalau di rumah kan gitu-gitu aja. Ini sudah berjalan berapa tahun? Di 5 tahun. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Baik Dan Gus, ku di bulan yang penuh berkah ini harapan dan pesan untuk masyarakat Kabupaten Malang. Harapannya ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya. Harapannya semoga dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna, dengan baik gitu. Yang jelas tidak lepas dari 4 pilar ya menurut saya. 4 pilar, karena ini merupakan hal yang sangat-sangat urgent dalam bulan puasa ini. Yang pertama ya tentu kita harus menjaga puasa kita satu. Yang kedua tidak lain adalah qiyamul lail, karena ini mau dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang mendirikan malam-malamnya bulan Ramadan selain Lailatul Qadar, itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan luar biasa. Kemudian yang ketiga, pilar yang juga tidak kalah pentingnya dari yang kedua, dua yang saya sebutkan tadi, itu adalah membaca Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran itu nanti akan bisa menjadi penolong bagi kita di akhirat. Dan yang terakhir, ini juga merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Kita dianjurkan ketika sudah menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan, jangan
apa untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Enggak. Gitu kan? Ibadahnya di Bukan karena kekenyangan ya. Mengencangkan ikat pinggang artinya memperkuat ibadahnya ya untuk mencapai yang namanya Lailatul Amin. Qadar, di mana satu hari itu lebih luar biasa daripada 1000 bulan. Amin. Ini luar biasa. Nah, itu mungkin harapan saya di bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan sempurna, dan kita mendapatkan predikat Itqun minan nar, orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih Gus yang sudah bersedia menerima kami Radio Kanjuruhan. Baik, kita mendengar semuanya. Demikian tadi kita bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri PPAI Al Karomah, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah. Saya Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.